Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Kenalin, namaku Sri Ramadona. Aku mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, jadi hari ini aku pengen bincang-bincang sama kalian semua tentang satu topik yang lumayan menarik nih. Judulnya itu kesetaraan gender, yes or no. So, kesetaraan gender yang aku maksud di sini yaitu kesetaraan gender dalam pandangan Islam pastinya. But before that, aku mau jelasin sedikit tentang kesetaraan gender secara umum nih. Jadi, sejarahnya pertama kali gerakan kesetaraan gender ini tuh berkembang di barat. Ini dipicu oleh perbuatan memonopoli perempuan oleh kaum gereja selama 3 abad. 3 abad guys, bayangin lu dijajah 3 abad lamanya. Jadi, karena itu, perempuan-perempuan di sana memulai gerakan feminisme. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak butuh laki-laki. Itu dia. Nah, kita lihat dulu dari kata gender itu sendiri. Gender memiliki arti kedaulatan tubuh. Perempuan pada masa itu ingin menguasai tubuh mereka sendiri dan memiliki otoritas penuh atas diri mereka sendiri. Kemudian gimana sih kedudukan perempuan di dalam Islam? Tentu dong, dalam Islam tuh sangat memuliakan wanita. Ini dia buktinya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Udah pasti, ibu perempuan. Nah, surga jadi di bawah telapak kaki perempuan. Dan kita semua insya Allah akan jadi ibu nantinya. Kurang nih. Ini aku kasih firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97, artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah gitu Allah memandang hambanya. Allah nggak memandang hambanya dari jenis kelaminnya, melainkan dari ketakwaannya. Jadi nilai antara perempuan dan laki-laki dalam Islam itu sama. Jadi ibadahnya tuh dihitungnya sama loh. Bukan berarti laki-laki nih ibadahnya lebih bagus nih, dikasih nilai 10, sementara wanita dikasih nilai 5. Nggak gitu ya. Tapi kesetaraan gender yang sering kita dengar saat ini tuh cenderung menyisakan bias tersendiri. Nah, kesetaraan belum berarti keadilan gender loh. Kok bisa? Kesetaraan belum berarti keadilan, gitu tuh kaum feminis. Tapi bagi perempuan di dalam Islam, keadilan terutama bagi perempuan sangatlah dijunjung tinggi. Jika merujuk dari kitab Sahih Muslim, pada konteks tertentu, perempuan justru memiliki posisi yang istimewa. Namun, meskipun perempuan sangat dimuliakan, kekuatan fisik antara laki-laki dan perempuan tentu aja nggak bisa disamain kan? Jadi tentunya Allah udah kasih keunggulan kepada laki-laki dan perempuan yang pastinya berbeda. Yaitu nih, kekuatan fisik yang lebih kuat diberikan oleh laki-laki agar mereka kuat mencari nafkah dan melindungi perempuan. Sedangkan perempuan memiliki hati yang lembut dan keibuan agar senantiasa jadi penyemangat bagi suami dan anak-anaknya. Nah, kemudian kita lihat dari kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sosialnya. Jika diatur oleh agama pastinya. Dilihat dari urusan rumah tangga, aktivitas sehari-hari seperti menyapu, mencuci, mengepel, dan memasak, ini tuh identik dengan kewajiban perempuan. Padahal loh ya, sebenarnya ini tuh pekerjaan laki-laki. Kemudian, dalam kitab Hasyiatul Jamal, karya Sulaiman Jamal, disebutkan nih, wajib bagi suami untuk memberitahukan istri pekerjaan-pekerjaan rumahan. Seperti itu merupakan kewajiban suami. Nah, ini untuk para suami, dengerin ya, atau untuk para laki-laki yang sedang dengerin podcast ini, mulai sekarang, kalau nanti udah jadi suami, pekerjaan laki-laki sebenarnya tuh itu tuh mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Namun karena istri membantu meringankan beban suaminya, makanya kemudian
para perempuan mengambil alih pekerjaan rumah tangga. Baik banget kan istri-istri kalian? Lagi nih, kemudian dalam lingkup sosial, pekerjaan. Ulama-ulama sudah bersepakat nafkah itu merupakan kewajiban suami kepada istrinya. Ini diatur dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya kaum ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada kaum ibu dengan cara yang baik dan benar. Allah tidak akan memberi kadar beban kepada hambanya kecuali dengan kadar kesanggupannya. Itu dia ya firmannya. Tapi nih, istri tetap boleh kok berkarir. Namun, pastinya dengan catatan sudah mengantongi izin dari suami untuk membantu perekonomian dan mengembangkan diri kita. Nah, kita lihat dari kitab Tabaqah karya Ibnu Sa'ad disebutkan mengenai seorang muslimah di zaman Nabi bernama Riftah. Riftah ini istri sahabat Nabi. Dia ini bekerja membantu suaminya. Riftah yang merupakan istri dari sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud sudah berkonsultasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masalah boleh atau tidaknya Riftah ini mencari nafkah. Kemudian Rasulullah membolehkan Riftah untuk bekerja. Tuh begitu. Jadi kita boleh ya bekerja asalkan suami kita ridho. Nah gitu. Islam memandang kesetaraan gender. Kesetaraan gender yang digaungkan dalam Islam dan yang digaungkan oleh kaum feminis belakangan ini tentunya berbeda. Kesetaraan gender yang digaungkan oleh kaum feminis sendiri tampaknya diiringi dengan tidak adanya keadilan gender, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, ini nih, gini nih maksudnya. Perempuan tuh maunya sama kedudukannya, semuanya tuh sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki bisa menjadi presiden, perempuan harus bisa. Kalau laki-laki bisa menjadi kepala keluarga, perempuan harus bisa. Nah gitu tuh yang digaungkan oleh kaum feminis. Padahal dalam Islam udah diatur tuh kedudukan perempuan dalam sosial dan rumah tangga. Sementara Allah sudah menciptakan perempuan dan laki-laki dengan porsinya masing-masing dan berhak mendapatkan keadilan dan haknya masing-masing. Oke, mungkin hanya ini aja bincang-bincang kita hari ini. Jadi gimana nih menurut kalian? Kesetaraan gender, yes or no? Kalau aku sih yes. Kesetaraan gender dalam Islam itu yes. Tapi perlu digarisbawahi ya. Kesetaraan yang versi Islamnya nih, bukan yang versi kaum feminis. Nah, itu aja untuk bincang-bincang hari ini. Terima kasih udah mau dengerin podcast aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.